Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Najib. Oh iya, selamat siang Pak. Terima kasih Pak sebelumnya sudah menyempatkan waktu, sudah bersedia untuk melakukan wawancara dengan saya pada siang hari ini yang panas ya Pak. Ya, sama-sama, kita sama-sama panas. Gimana Pak kabarnya Pak? Sehat hari ini Pak? Iya, alhamdulillah Pak. Pak Najib sudah menjadi kepala sekolah berapa tahun Pak? 9 tahun. Otomatis selama Bapak menjadi kepala sekolah itu banyak mengalami yang namanya kasus ya Pak? Ya, kasus atau permasalahan. Kemudian pertanyaan saya Pak, bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Bagaimana Pak? Selama jadi kepala sekolah, tentu saja masalah kasus-kasus yang dihadapi, kasus yang serta benar juga yang lain saja. Tentu saja terkait dengan dilema etika dihadapkan pada pilihan yang betul-betul benar. Dua-duanya benar betul Pak. Dan ada kebijakan untuk rujukan moral, Iya. di mana dihadapkan pada dua pilihan. Saja ada rujukan yang benar, ada rujukan yang tidak benar atau salah. Siap. Kemudian yang selanjutnya Pak, bagaimana cara Bapak untuk mengambil keputusan dalam kasus di mana ada dua hal yang dua-duanya sama-sama benar Pak? Tentu saja kita tidak spontanitas. Tentu saja kita harus masukkan dengan berbagai cara, kita melalui diskusi seperti ini, wawancara, dan juga musyawarah, masukan dari teman-teman lain yang sekiranya bisa dianggap dapat menyelesaikan solusi. Oke. Intinya dengan diskusi nih Pak. Kemudian selanjutnya Pak, langkah-langkah atau prosedur apa saja yang biasa Bapak lakukan selama ini Pak untuk mengatasi kasus-kasus seperti itu Pak? Tentu saja untuk semua kasus kita identifikasi, Ya. tersebut, kemudian kita baru mencari solusi bagaimana cara untuk menyelesaikan kasus tersebut. Berarti solusinya diharapkan yang terbaik tentunya ya Pak. Solusi yang terbaik. Kemudian selama Bapak menghadapi kasus ini Pak, apa saja sih yang menurut Bapak paling efektif nih dalam mengambil keputusan pada kasus, terutama kasus-kasus dilema etika? Jadi yang pertama kita lihat kasusnya dulu, kita lihat kasusnya, kemudian kita juga harus mendengarkan pendapat dari pihak lain, pihak lain, dan sehingga kita dengan berbagai macam masukan yang bisa kita ambil, kita dapat bisa menemukan solusi bersama, solusi yang terbaik. Kemudian selama menghadapi kasus nih, pengambilan keputusan terhadap kasus-kasus itu, apakah ada tantangan Pak? Tentu saja banyak tantangan. Apa itu Pak? Yang di dalam kita mengambil keputusan, ya misalnya adanya kurang ketegasan, ya, kemudian kita harus melibatkan secara
melibatkan tentu saja berkaitan dengan rasa kemanusiaan kebijakan yang diambil. Ya, berarti kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan kemanusiaan itu ibaratnya kurang tegas ya Pak untuk mengambil keputusan itu ya Pak. Tentu saja sesuai dengan kasusnya harus tegas, kita ya harus tegas. Sulitnya kita dalam menentukan kebijakan masalah. Oke, terus selanjutnya Pak, jika Bapak mengalami kasus dilema etika itu, apakah Bapak ada punya target nih, saya harus selesai sekarang atau nanti saja saya jadwalkan di sini kapan, terus nanti tempatnya di mana, atau apakah langsung diselesaikan saat itu juga Pak? Nah, tentu saja kalau ada suatu permasalahan kita mengharapkan segera selesai, secepatnya selesai. Kemudian jika terjadi dengan kasus dilema etika, ini saja kita akan segera menyelesaikannya. Akhirnya ya semua masalah kalau sudah terselesaikan kita kan Ayem ya, Pak? ayem rasanya, sehingga kasus itu tidak berlarut-larut dan istilahnya apa? Sudah terutama di sekolah akhirnya akan menimbulkan situasi kondisi yang kurang baik. Tentu saja yang kita harapkan di sekolah itu kan kondisi yang Kondusif gitu ya? terjaga, ya tentu saja kondusivitas yang baik. Iya Pak. Pertanyaan selanjutnya Pak, selama ini apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak, yang mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan itu, apakah ada? Kalau ada itu siapa Pak? Atau apa? Tentu saja kita dapat menyelesaikan suatu masalah, terus tentu saja kita memerlukan pihak-pihak terkait, tentu saja yang terlibat di suatu lembaga, di sekolah tentunya yang melibatkan siswa, guru, orang tua atau pihak-pihak lain yang sekiranya diperlukan. Akan mereka memutuskan secara sendirian itu tidak mungkin. Jadi dengan kerjasama ya Pak, kolaborasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan sekolah gitu ya Pak. Warga sekolah juga mungkin bisa melibatkan pihak-pihak yang lain dari kepolisian, dari tokoh masyarakat, atau dari juga atasan kita. Iya Bapak, dari percakapan kita, dari diskusi tadi yang kita lakukan, dari apa yang Bapak sampaikan, kira-kira pelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan dilema etika? Ya, kita harus sudah dapat pembelajaran yang saya ambil. Setiap manusia itu pasti akan menjumpai suatu menghadapi suatu masalah, itu pasti yang namanya manusia. Tapi bagaimanapun juga yang namanya suatu masalah, apa itu semua dapat diselesaikan dengan diperbaiki. Terima kasih Bapak atas waktunya. Mungkin cukup sekian nih Pak wawancara saya, dan moga-moga kedepannya kita menjadi kolaborasi kita lebih baik lagi ya Pak. Dan terima kasih atas dukungannya, atas dukungan Bapak ke saya sebagai calon guru penggerak nih Pak. Minta doanya ya Pak, moga-moga tetap semangat dan bisa sukses Pak. Sama-sama, apa yang bisa sampaikan seperti itu. Mudah-mudahan terkait dengan etika kita jadi pembelajaran, nah istilahnya menjadi pengalaman pembelajaran kita sebagai manusia pasti akan menghadapi atau menghadapi masalah-masalah itu saja, tidak hanya masalah pribadi tapi juga masalah kedinasan, terutama di
tempat kita bekerja. Sekali lagi terima kasih Bapak. Sama-sama. Sehat-sehat nih Pak. Amin. Mudah-mudahan Gusti sehat selalu. Amin. Melaksanakan tugas. Amin. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Pak Riono, bagaimana kabarnya Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sehat walafiat. Mudah-mudahan Bu Restu juga sehat walafiat. Tinggi amin. Terima kasih. Pak Riono, terima kasih ini atas kesediaannya sudah bersedia untuk saya wawancarai Pak untuk tugas CGP ini Pak. Ya, insyaallah siap. Ini Pak. Pak Riono sudah menjadi kepala sekolah dari tahun berapa Pak? Waduh, ini cukup lama. Sejak 2008 itu. Oh ya, sudah lama. Cukup lama. Jadi kami saat ini memasuki periode yang keempat, periode yang terakhir ini. 16, jadi 16 tahun. Ya, Pak? Ini masuki tahun keempat pada periode keempat ini. Ya, semoga sehat-sehat selalu ya Pak. Amin, Oke, amin, panjang umur nih. amin, ya. Ya Bapak, selama jadi kepala sekolah tentu Bapak sudah mengalami banyak permasalahan dan dihadapkan mungkin berbagai kasus nih Pak. Iya. Nah, terus bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema IPK mana, kemudian rujukan moral itu bagaimana Pak caranya? Memang kasus yang ada itu ada dua ya, yang satu rujukan moral, yang satu dilema etika ya. Nah, kita sering menghadapi hal itu, tentu kita harus melihat benar atau bahasa ini mengidentifikasi gitu ya. Kira-kira ini ada latar belakang apa dan sebagainya dari permasalahan yang ada. Kalau rujukan moral, tentu kita harus memprioritaskan mana sebenarnya yang lebih penting. Artinya ya walaupun ini satu benar sih, ini tidak benar gitu. Nah, ini tentu kita harus objektif dalam menilai yang apa ini dilema moral, rujukan moral maksud saya ya. Kalau yang dilema etika itu dua-duanya benar ya, itu pun kita harus memperhatikan prioritas mana yang harus kita dahulukan dengan melihat kepentingannya juga istilahnya urgen tidaknya ya. Kalau memang ini yang mendesak mungkin kita lebih utamakan, tetapi kalau mungkin ini bisa ditunda ya kita tunda. Itu yang kami laksanakan semacam itu. Terus yang selanjutnya Pak, bagaimana cara Bapak dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus di mana ada dua hal, yang satu benar dan yang lain benar, sama-sama benar, itu bagaimana caranya Pak mengambil keputusannya? Terima kasih. Memang kadang-kadang kita disudutkan dengan seolah-olah kedua-duanya benar, Iya. Seolah-olah barangkali memang benar dua-duanya benar, tapi juga bisa seolah-olah dua-duanya benar. Nah, ini kita juga akan melihat latar belakang dari ini yang mengajukan, yang menyampaikan permasalahan siapa. Ini juga kita harus tahu karakternya dari kalau ini guru, karyawan, kita juga harus tahu, paham karakter dari seorangnya. Ini menyampaikan laporan ini kebenarannya ini 100%. Kalau yang ini mungkin bisa 90%, jika kita bisa akan mengidentifikasi ini kira-kira yang lebih benar ini afdol, ini mestinya yang ini ya. Jadi kita bisa menentukan mana yang lebih, walaupun kelihatan dua-duanya benar, tapi insya Allah kita yang bisa memilih salah satu yang lebih benar. Paling ya, gitu ya. Terima kasih Pak. Terus selanjutnya Pak, untuk langkah-langkah atau prosedur yang biasa Bapak lakukan itu dalam pengambilan keputusan itu apa saja Pak? Langkah-langkahnya kalau saya sendiri biasanya mengambil sikap sendiri. Kalau hal itu mendesak dan memang kita harus segera mengambil keputusan, seorang pimpinan harus menggunakan, kalau perlu istilahnya otoriter ya, otokratis, itu tidak apa-apa, asal ditempatkan pada tempatnya, menentukan ini penting, saya menentukan ini yang benar misalnya begitu. Itu kita harus berani dan mengambil resiko.
Namun demikian, sekiranya permasalahan itu memang ruwet, rumit, Iya. kita pending dulu. Nanti kita mengambil minta Kayak pertimbangan. Satu, musyawarah oke. gitu ya, Pak. Kita guru senior, guru junior, ini kemudian golongan muda, golongan tua, kadang-kadang 2-3 orang kita panggil, kita minta pertimbangan. Bagaimana dengan kasus ini, kira-kira mana yang perlu diselesaikan lebih dahulu. Jadi intinya, kalau kita tidak bisa memutuskan sendiri, kami minta pendapat kepada guru senior, kemudian juga guru muda ataupun orang lain yang dianggap mampu atau ahli di bidangnya atau dianggap mempunyai kompetensi. Ya, jadi sehingga kita dalam memutuskan itu tidak asal-asalan, tetapi atas dasar pertimbangan dari teman yang pinter, yang ahli, yang bijak itu. Sehingga dalam langkah-langkahnya itu tidak akan lebih mudah, akan lebih lancar kalau keputusan itu berdasarkan pertimbangan. Jadi dimusyawarahkan gitu Iya, dengan didiskusikan teman-teman, ya, kayak Pak. walaupun hanya dengan perwakilan guru senior ataupun yang ahli atau punya kompetensi di bidangnya, itu begitu. Oke. Terus selama ini Pak, selama ini hal apa saja yang Bapak lakukan yang dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada misalnya kasus dilema ITK gitu Pak? Yang paling efektif itu apa Pak? Selama ini kalau ada kasus dilema ITK yang dua-duanya benar ya. Biasanya kami kami terima, kami tampung, tidak langsung kami putuskan, kami catat, mungkin 1 atau 2 hari kami baru bisa mengambil keputusan. Jadi kami tidak serta-merta gini, udah ini yang bagus. Kelihatannya perlu penelaahan barangkali, kami tetap kami tunda 1-2 hari. Kami baru menyampaikan keputusan saja. Bila perlu istikharah. Ya Pak, kalau dulu yang minta petunjuk sama yang kuasa ya Pak, gitu ya. Tidak sembarangan. Oke. Kalau dalam pengambilan keputusan itu ada tantangan tidak Pak? Tantangan dalam pengambilan keputusan? Dalam pengambilan keputusan tentu ada tantangan karena biasanya ada 2 pendapat tapi kita tetap ambil keputusan menurut sekali lagi kita kepentingannya kepentingan utama, kepentingan dari institusi sekolah, kemudian lebih berpihak lagi kepada, kalau kita bicara dengan peserta didik, kita harus benar-benar memihak peserta didik, bukan lagi memihak kepada orang lain. Peserta didik harus kita utamakan. Nah, itu tetap kita prioritaskan, mengedepankan kepentingan peserta didik, itulah yang lebih diprioritaskan. Intinya begitu. Ya, berpihak pada peserta didik. Kemudian kalau Bapak mengalami kasus dilematika, apakah Bapak punya target nanti saya selesaikan nanti dulu lah, saya jadwalkan gitu kan, saya jadwalkan, atau langsung diselesaikan saat itu juga Pak? Melihat permasalahannya. Kalau memang hal itu mendesak, sifatnya ada kalanya memang mendesak hal itu bisa diputuskan saat, kita putuskan saat. Tapi sekiranya perlu pemikiran, perlu pertimbangan, kita tunda atau seperti tadi saya sampaikan, bisa mungkin 1-2 hari kita pending, kita pikirkan. Tapi kalau dalam hal tertentu bisa kita pilih dari 2 itu mana yang paling ini menurut kita secara logika, secara nalar, kita analisa praktis saja. Kalau ini diambil begini, ini diambil begini, berarti ini menurut saya yang terbaik, bismillah, saya putuskan yang terbaik ini, saya begitu kali begitu. Jadi kami tetap kalau harus mendesak, tergantung kasusnya ya. Nah, tergantung kasusnya. Kasusnya seperti apa. Kalau memang mendesak ya kita selesaikan. Kalau rumit ya nanti dulu. Kalau rumit kita pending dulu, kita pikirkan lebih masak-masak lah, supaya tidak keliru dalam hal itu. Selama ini apakah ada seorang atau faktor-faktor yang membantu Bapak, mempermudah Bapak dalam mengambil keputusan? Ada. Kalau kami seperti tadi kami sampaikan dalam hal tertentu untuk mengambil keputusan, saya memanggil 1 guru senior, yang kedua guru yang punya kompetensi, yang ketiga ada perwakilan unsur yang sering saya sampaikan, guru muda.
unsur guru muda terus dilibatkan untuk mendiskusikan. Ini 3 unsur. Jadi unsur senior, kemudian unsur sesuai dengan yang punya kompetensinya, yang ketiga guru muda yang punya potensi juga. Jadi nanti kadang-kadang guru muda sok ditinggalkan kan, lah ini nggak perlu. Nah ini guru muda penting, guru muda yang lagi yang punya kompetensi untuk kita utamakan untuk kita pendapat. Jadi bisa mendengar semua pendapat dari yang ada di situ gitu ya Pak perwakilan. Ya Bapak, ini sampai di akhir nih Pak. Pertanyaan terakhir saya, dari diskusi tadi Pak, dari apa yang Bapak sampaikan, itu pelajaran apa yang Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika? Pelajarannya apa itu Pak? Yang jelas kita harus satu bisa mencermati permasalahan, ya. Mencermati permasalahan itu harus cermat, dan kemudian yang kedua berarti harus menentukan sikap mana yang akan diputuskan untuk dilaksanakan, tentu dengan pertimbangan dampak positif dan dampak negatif. Kemudian yang ketiga biasanya kita harus mempertimbangkan kalau keputusan itu dilaksanakan, ya dipikirkan sebenarnya harus sama kita maksudnya merugikan tidak untuk peserta didik, itu utamanya kalau berkaitan dengan peserta didik. Intinya ada 3 poin. Iya. Nih, terima kasih Bapak atas waktunya. Nih. Alhamdulillah Pak, ini selesai, jadi nanti bisa mengerjakan tugas di rumah. Oke. Terima kasih Bi atas waktunya, atas kesediaannya. Semoga Pak Riono sehat-sehat selalu. Bi. Semoga Bu Restu juga sehat selalu. Apa yang menjadi tugasnya mudah-mudahan bisa diselesaikan dengan baik. Sukses untuk Bu Restu. Amin. Terima kasih Pak. Oke. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.